Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Wirnata dengan NIM 0702203139. Video ini merupakan video pembuatan aplikasi dengan sistem CRUD dengan mata kuliah pemrograman mobile dasar. Baiklah, langsung saja ke case-nya. Case dari video ini adalah buatlah aplikasi biodata yang dapat melakukan sistem CRUD yang memuat NIK, yang mana NIK hanya dapat diinput oleh data angka, kemudian nama, alamat, agama yang menggunakan option Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian status menggunakan option kawin, belum kawin, dan cerai. Dan yang terakhir golongan darah menggunakan option A, B, AB, dan O. Baiklah, untuk membuat aplikasi ini kita akan membuka website kodular.io. Kemudian kita klik create apps. Pada halaman ini teman-teman akan diminta untuk memasukkan akun baik secara mendaftar ataupun bagi teman-teman yang sudah mendaftar tinggal ngeklik akun mana yang telah didaftarkan. Di sini saya akan menggunakan akun Google yang mana sudah saya daftarkan sebelumnya. Kemudian di sini terdapat dua project yang mana ini adalah project yang sebelumnya telah saya kerjakan. Yang pertama, untuk di sini ada create project. Pada create project ini nantinya akan diminta project apa yang akan dikerjakan. Kemudian import project. Di sini kita akan memasukkan project yang mana telah kita download atau kita input dari Baiklah, langsung saja kita create project-nya. Kita beri nama project. Perlu teman-teman ingat untuk membuat nama project pada Kodular ini tidak dapat menggunakan spasi karena project ini diminta hanya dapat mengisikan kata, nomor, dan juga underscore. Berarti ini kita gabung saja menjadi biodata diri. Kemudian ini merupakan konfigurasi yang akan kita lakukan untuk melakukan pembuatan aplikasi. Baiklah, kita sudah masuk ke laman project-nya. Bisa teman-teman lihat pada bagian kiri ini merupakan palet ataupun komponen yang terdapat pada Kodular. Sedangkan yang sebelah kanan ini merupakan bagian properti dari komponen yang akan kita drag and drop. Untuk device sendiri, karena kita akan memerlukan ruang yang cukup lebar, di sini saya tidak menggunakan Google Pixel. Di sini saya menggunakan Samsung S9. Yang pertama, untuk screen, sini saya akan mengganti teks dari screen ini menjadi biodata diri. Kemudian kita akan masukkan layout general vertical scroll arrangement. Gunanya kita memasukkan vertical scroll arrangement ini ialah memudahkan kita untuk meng-scroll komponen-komponen yang akan kita input ke dalam HP ini. Kemudian yang kedua, kita akan memasukkan label. Untuk label di sini saya sesuai case, saya akan memasukkan nick. Kita ganti pada teks. Kita beri bold. Kemudian kita akan memasukkan text box. Untuk text box,
hint untuk textbox ini kita ganti menjadi nick, karena hint ini juga berfungsi sebagai placeholder, yang mana nantinya akan berfungsi untuk memberikan informasi data apa yang akan kita masukkan. Untuk width-nya kita fill parent-kan, dan sesuai case, pada inputan nick hanya dapat diinput oleh angka. Maka untuk textbox khusus nick ini kita ganti menjadi input type-nya menjadi number. Kemudian kita masukkan label yang kedua, sama seperti case sebelumnya, kita akan memasukkan nama. Font bold, dan text box. Hal yang serupa untuk alamat. Nanti kukat juga. Yang ini kukat nanti. Kemudian tempat dan tanggal lahir kita masukkan label lagi. Kemudian terkhusus untuk 4 data ini hanya dapat diisi, kita akan mengisi dengan menggunakan text box. Sementara untuk agama, status, dan golongan di sini kita menggunakan option. Maka di sini kita tidak menggunakan text box, melainkan kita akan menggunakan spinner. Sama seperti sebelumnya. Masukkan spinner. Width-nya kita ganti jadi fill parent. Kemudian option-option yang terdiri pada case ini akan kita masukkan ke dalam elemen from string, yang mana setiap elemen akan diakhiri oleh tanda koma. Kemudian untuk status, masukkan spinner lagi. Dan yang terakhir, golongan darah. Kemudian di sini kita akan menambahkan button. Teman-teman dapat mengambilnya dari user interface. Kemudian yang paling atas ini button. Di sini pada button pertama kita akan menambahkan button tambah, yang mana button tambah ini berfungsi untuk menginput data-data yang akan kita isi ke dalam list view. Width-nya kita akan jadi fill parent. Dan kemudian di sini untuk warna tambah sendiri, saya akan mengganti menjadi warna light blue.
Kemudian kita akan menambahkan button yang kedua, ialah button update. Width-nya kita ganti jadi fill parent. Kemudian untuk button update, di sini saya akan mengganti menjadi warna hijau. Kemudian button yang ketiga, button delete. Kita ganti jadi fill parent. Dan saya akan mengganti menjadi warna merah. Dan yang terakhir, button cancel atau button batal. Baiklah, saya akan menjelaskan kembali. Yang pertama, untuk button tambah ini, berfungsi agar kita nanti dapat menambahkan data yang akan kita input ke dalam biodata ini. Kemudian button update berfungsi apabila nanti kita mengklik salah satu data yang telah terinput, kita dapat mengupdate data atau memodifikasi data untuk merubah data yang ada yang telah kita input. Kemudian untuk delete, fungsi delete untuk menghapus salah satu data, dan batal untuk membatalkan operasi yang akan kita jalankan. Kemudian di sini kita akan menambahkan list view, masuk ke layout, kemudian pilih list view, width-nya kita filterkan, dan untuk height-nya kita ganti jadi 300 px untuk memuat data sepanjang list view ke bawah ini. Kemudian setelah seluruh komponen telah kita input ke dalam device ini, untuk mempermudah pengoperasian, kita akan mengganti masing-masing dari komponen yang telah kita input. Pertama ini kita otomatiskan dulu. Untuk NIC label 1, kita rename menjadi NIC. Kemudian text box-nya yang berisi data NIC kita ganti jadi TB NIC. Baiklah, di sini sudah saya ganti untuk semua penamaan dari setiap komponennya. Bisa kita lihat untuk setiap label di sini saya ganti sesuai dengan case-nya, yang mana untuk label NIC saya ganti jadi LB_NIC, kemudian text box-nya text box NIC, kemudian sama halnya sampai tempat dan tanggal lahir. Kemudian untuk agama sendiri, spinnernya saya ganti menjadi SPN_agama. Begitu dengan golongan darah dan status. Dan untuk button sendiri, di sini untuk penamaan button tambah saya ganti jadi BTN add, dan update menjadi BTN update, delete sesuai. Dan untuk yang terakhir ialah list view. Di sini saya menggantinya menjadi list view underscore biodata. Ini kita kembalikan menjadi 300 px. Yang perlu diingatkan untuk teman-teman sekalian, untuk menjalankan aplikasi yang telah kita buat pada website Codular ini, teman-teman membutuhkan aplikasi yang namanya Codular Companion. Teman-teman bisa mendownload di device HP masing-masing. Seperti ini logonya. Dan yang kedua, aplikasi Screen Mirror. Yang mana nanti dengan
aplikasi screen mirror ini saya akan menampilkan aplikasi yang akan berjalan melalui device PC ini. Kemudian kita masuk ke Blocks. Blocks ini merupakan otak dari segala aplikasi tersebut berjalan, atau bisa kita sebut dengan codingan dari aplikasi ini. Baiklah, kemudian di sini kita akan membuat codingan untuk aplikasi yang telah kita desain sebelumnya. Yang pertama, kita akan membuat global variable. Yang pertama, kita ambil dari variables yang ada pada blocks ini. Kemudian kita pilih ini, initialize global name. Kita isi menjadi biodata. Kemudian kita ambil dari list, create empty list. Dan lakukan hal yang sama terhadap case yang diminta, tiap data inputan. Jadi kita isi jadi nick, nama, alamat, tempat dan tanggal lahir. Kemudian agama, dan yang terakhir golongan darah. Baiklah, yang pertama untuk fungsi initialize global biodata ini, ini nantinya akan berfungsi sebagai menampilkan seluruh data yang telah terinput yang ada pada list view ini yang telah kita isi. Kemudian untuk variabel global lainnya itu akan berfungsi sebagai data-data yang akan kita input ke dalam komponen yang telah kita masukkan ke dalam device ini. Kemudian di sini saya akan membuat perintah input data. Pertama kita ambil dari button add atau button tambah. Dan kita pilih ini, klik. Kemudian apabila button diklik, maka kita akan memasukkan list inputan data yang ada pada komponen kita. Add item to list. Kemudian pada teks kita masukkan join. Kita ambil dulu variables get-nya, karena kita akan mengambil salah satu variabel dari yang kita buat sebelumnya. Sini kita akan mengambil global biodata yang akan kita input ke dalam list view. Kemudian itemnya kita ambil dari join yang akan mengisi tiap list pada inputan data. Kemudian kita pilih salah satu inputan datanya nick. Kita ambil dari tb nick. Kita ambil yang teks, yang datanya teks. Kemudian di sini akan kita menggunakan logo Pike, yang mana contoh logo Pike itu data-data akan terisi seperti ini. Misalnya saya akan mengisi
Misal kita akan mengisi contoh NIK 1, 2, 3, 4. Maka kita akan menggunakan logo Pike sebagai pembatasnya. Kemudian nama. Maka logo ini nanti akan kita inputkan ke dalam list view. Maka di sini akan kita kasih teks yang kosong dan kita beri logo Pike. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk nama, alamat, tempat tinggal, sampai golongan darah. Caranya dengan mengklik join ini, kita akan menambah string yang lainnya. Kemudian kita isi, tinggal kita duplikasi aja, boleh dengan klik kanan atau Ctrl+C, Ctrl+V. Kita ganti menjadi nama. Alamat. Tempat dan tanggal lahir. Kita tambah lagi. Kemudian untuk tipe data selanjutnya yang berupa spinner. Di sini kita akan mengambil dari salah satu, yaitu spinner agama yang telah saya beri nama SPN agama. Kemudian kita ambil SPN agama selection. Sama halnya kita beri lagi logonya. Kemudian kita copy, ganti jadi status, tambahkan lagi. Kelebihan. Kemudian di sini kita akan menambahkan add item list. Kita ambil dari list yang mana ini akan menambahkan tiap data pada inputan komponen. Add item list. Dan get ini kita ambil di sini get ini kita akan mengambil data-data yang ada sesuai dengan variabel-variabel global yang telah kita buat. Diganti menjadi NIK. Kemudian data yang kita masukkan. Dan kita lakukan sampai dengan golongan darah. Baiklah, di sini saya telah memasukkan seluruh blocks yang akan menginput data pada inputan yang telah kita buat. Kemudian di sini kita akan mereset apabila data telah kita masukkan dan kemudian diklik tambah, maka kolom-kolom inputan tersebut akan kosong, yakni dengan memasukkan blok dari
list view biodata, set list view elements, yang berarti tiap elemen akan kita reset. Kemudian kita masukkan global biodatanya, yang berarti seluruh data akan kosong. Dan kemudian kita call reset. Nah, baiklah, untuk input data di sini perintahnya sudah kita buat. Kemudian kita akan membuat perintah reset. Baiklah, di sini kita akan mengambil dari prosedur, yang mana nanti fungsi dari reset ini akan membersihkan data-data yang telah kita input ke dalam inputan komponen yang telah kita buat. Di sini kita ganti kata menjadi reset. Dan kita masukkan data-data masing-masing dari komponen tersebut. Sini kita ambil dari contoh Rebenik. Rebenik. Teks kita masukkan. Kemudian kita ambil teks yang kosong. Dan kita lakukan sampai pada golongan darah. Nama, alamat. Kemudian kita akan mengambil tipe data spinner. Saya ambil salah satu dari SPN Agama. SPN Selection. Kemudian untuk reset, kita akan masukkan perintah reset ke dalam inputan data yang telah kita buat tadi, yaitu dengan prosedur dan call reset. Tadi ini ada ketinggalan, jadi ini kita ambil dari Baiklah, di sini untuk maaf sebelumnya, untuk melakukan riset pada data yang kita input, pertama kita memasukkan melalui list view biodata, kemudian set list view biodata terhadap elemen-elemen yang akan dihapus. Nah, kemudian kita akan masukkan perintah untuk memilih data yang ada pada list view. Karena dalam melakukan update, kita harus mengklik data yang terdapat pada list view. Sini kita ambil dari list view biodata. Kemudian kita ambil dari button add atau button tambah. Kita ambil yang visible. Oh ya, sebelumnya untuk
Kemudian di sini kita akan mengambil di sini kita akan membuat perintah untuk memilih inputan data yang ada pada dalam list view. Yang pertama kita akan masukkan set button add. Untuk aplikasi yang saya buat ini, ketika nanti user menambahkan data, kemudian masuk ke dalam list view, dan apabila ingin mengupdate, maka untuk button tambah yang ada pada device akan hilang. Dan apabila mengklik batal, maka untuk button update, delete, dan batal akan hilang. Button tambah yang akan muncul, yang mana akan mengartikan bahwa terdapat data inputan baru yang akan masuk ke dalam list view. Maka untuk hal ini, sebelumnya kita ubah untuk button batal, kita buat visible, delete, dan juga update. Oke, kemudian untuk logiknya, sini kita kasih false, kemudian 3 button lainnya kita copy, kemudian kita masukkan lagi, yaitu setiap data yang telah kita input ke dalam text box sambil melalui Definik text. Kita letakkan di sini. Kemudian masukkan pada list select item list untuk memilih data yang akan kita hilangkan yang ada pada text box. Kita ambil variabelnya, kita copy dari sini, nick, yang berarti nanti data pada text box next akan hilang apabila user telah memencet salah satu data yang ada pada list view. Kemudian kita masukkan list view-nya. Index. Kemudian kita copy untuk melakukan hal yang sama. Kita ganti jadi nama. Dan kita lakukan sampai pada golongan darah. Nah, baiklah, di sini sudah saya lanjutkan sampai pada golongan darah. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membuat perintah batal yang mana apabila ingin mengupdate sebuah data yang telah kita pilih dan kemudian masuk ke dalam inputan data, dan kemudian apabila kita mengklik batal, maka button tambah akan muncul kembali, yaitu dengan melakukan perintah button cancel atau button batal. Kemudian kita ambil dari sebelumnya ambil dari prosedur.
Dan di sini kita ganti menjadi cancel. Dan kita ambil tiap dari button. Logiknya untuk tombol button kita ganti jadi true. Update-nya ganti jadi false. Kemudian kita akan memanggil reset, yang mana tampilan device akan terulang dari awal, yaitu call reset. Kemudian untuk button cancel-nya kita ambil dari button batal, jika diklik maka data yang akan diupdate akan tercancel. Dan yang terakhir kita akan menginput delete, yaitu menghapus sebuah data yang ada pada list view. Ini dengan menggunakan perintah button delete, when button delete. Nah, apabila button delete diklik maka kan kita ambil dari list, yaitu remove list item. Jadi ya, remove item. Kita masukkan global biodata. Kita copy saya dari sini. Kemudian list view biodatanya kita ambil dari sini. Dan lakukan hal yang sama sampai dengan golongan darah. Nah, baiklah, untuk ini udah sampai pada golongan darah, sudah kita buat untuk item-item yang akan di remove. Kemudian di sini kita akan memanggil list view kembali, yaitu list view element. List view element kemudian kita ambil variabel global biodatanya dan kita call-nya cancel. Oke, ini udah semua. Kita perhatikan lagi. Update delete button, nick nama oh ini ada keliru. Terus golongan darah, nick nama alamat, ya, nick nama alamat, CTL agama, status golongan darah, nick nama alamat. Ini harusnya ini ada sambungannya. Ya, kita panggil jangan lupa masuk ingetnya. Oke. Save delete button. Baiklah, di sini kita akan mengetes aplikasi yang telah kita buat.
Di sini saya menggunakan screen mirror yang telah saya sebutkan tadi. Cara menggunakannya yakni yang pertama membuka aplikasi screen mirror yang ada di HP Android kalian masing-masing. Kemudian buka tab baru pada Windows, kita ketikkan screen mirror. Perlu kalian ketahui untuk menggunakan screen mirror ini syarat utamanya ialah kalian harus menggunakan jaringan yang sama baik antara laptop kalian ataupun pada device Android kalian. Nah, baiklah, di sini sudah tampil tampilan layar Android saya. Kemudian di sini saya akan meminimize ya agar melihat. Saya minimize terlebih dahulu. Kita akan melihat aplikasi yang digunakan. Ini adalah aplikasi companion yang telah saya bilang tadi. Kita tes. Kemudian kita masukkan. Kita mengetikkan kode saja. Baiklah, ini merupakan tampilan dari aplikasi yang telah saya buat. Pertama untuk di nick, kita akan mengisikan nick. Kita ngisi random aja. Kemudian nama. Maaf, ini untuk nick kita isi ini aja. 07022 03139. Kemudian nama Angga Wiranata. Alamat ya Sahan. Lahir P. Siantar 14 Desember 2000. Agama Islam, kemudian status belum kawin, golongan darah B. Agak delay ini ya. Sini masih ngetik nih. AB, maaf. B. Kemudian kita klik tambah, button tambahnya. Bisa kita lihat pada yang ada pada bawah button tambah terdapat data pada list view yang telah kita isi. Nah, kemudian untuk button tambahnya berhasil, sekarang kita klik yang ada pada list view ini. Kita akan mencoba mengupdate data yang telah terinput. Klik. Untuk pengeklikan bisa. Kemudian saya ingin mengganti golongan darah. Contoh jadi A. Kemudian untuk NIM, untuk NIK kita ganti akhirnya 40. Kemudian kita update. Kita lihat data list view yang ada pada di bawah. Apakah berubah? Dapat teman-teman lihat? Data list view yang ada pada di bawah menampilkan data yang telah terupdate. Oke, untuk update berhasil, kemudian kita klik lagi, kita mencoba untuk batal atau cancel. Kita coba klik batal. Maka apabila kita mengklik batal, data tersebut tadi kembali pada list view dan kembali lagi button tambah yang hanya ada pada layar ini. Kemudian sekali lagi kita akan mencoba delete data. Kita klik lagi. Kita akan mencoba delete. Dan berhasil. Nah, baiklah, cukup sekian video tutorial pembuatan aplikasi dengan sistem CRUD menggunakan Kodular.
Saya Angga Wiranata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.